Safira telah membeli sebuah kue manis untuk Yohana. Ia kembali ke rumah sakit dengan pengawalan Reno dan seorang supir pribadi yang ditugaskan Leo untuk mengantar kemanapun dirinya pergi. Setibanya di area parkir rumah sakit, Safira hendak turun dari mobil, namun Reno menahannya. "Nona, Anda tidak boleh turun dari mobil," kata Reno. "Kenapa?" "Aku ingin memberikan kue ini untuk ibuku," tanya Safira. "Waktu yang diberikan kepada Anda sudah habis, dan sekarang Anda hanya bisa kembali ke rumah Tuan Leo," sahut Reno. "Tapi, Nona maaf tolong kerjasamanya. Jika Anda tidak segera kembali ke rumahnya maka dia tidak hanya menghukum Anda tapi kami juga," sambung Reno. "Lalu bagaimana dengan kue ini?" tanya Safira sembari menatap kotak kue yang ia pegang. "Biarkan saya yang mengantarnya ke dalam," kata Reno. Safira tak memiliki pilihan lain selain mematuhi apa yang dikatakan Leo. Ia takut jika melanggar maka Leo akan mempersulit dirinya untuk keluar rumah. Dengan raut wajah yang tampak kecewa, Safira memberikan kue tersebut kepada Reno untuk diberikan kepada Yohana. Reno pun bergegas masuk ke dalam gedung rumah sakit dan menuju ke ruangan di mana Yohana dan Fanny sedang menunggu kedatangan Safira. "Tok, tok, tok, itu pasti Safira. Kita harus memperdaya dirinya, Bu," bisik Fanny memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari Safira. "Kau tenang saja. Ibu sudah merencanakan semuanya," sahut Yohana. Ketukan pintu pun kembali terdengar. "Masuk," seru Yohana. Pintu terbuka dan raut wajah Yohana serta Fanny berubah ketika melihat Reno masuk ke dalam ruangan itu. "Permisi, saya kesini ingin mengantarkan kue dari Nona Safira," kata Reno. "Di mana Safira?" tanya Fanny. "Dia menunggu di mobil," sahut Reno. "Kenapa dia tidak memberikannya sendiri?" tanya Yohana. "Nona kami sangat sibuk, dia harus segera kembali," sahut Reno. "Saya letakkan kuenya di sini. Permisi," sambung Reno lantas balik badan dan pergi. Yohana dan Fanny merasa sangat kesal lantaran mereka tak bisa melakukan rencana mereka untuk memanfaatkan Safira yang begitu lugu. "Sialan, dia begitu sombong sekarang. Sibuk apa dia? Bisa-bisanya dia menyuruh orang lain memberikan kue itu untuk ibu," gerutu Fanny kesal. "Kau tenang dulu, semua rencana kita akan berhasil nanti. Safira tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja, dia pasti akan kembali menemui kita dan saat itulah kita akan memperdaya dirinya untuk mendapatkan uang yang banyak," kata Yohana. Kalaupun dia tidak menemui kita, aku yang akan mencarinya, Bu. Ibu sudah membesarkan dia dan sudah semestinya dia harus balas budi kepada ibu," kata Fanny. "Ya, kau benar," sahut Yohana. Safira kembali ke kediaman Leo. Walaupun semua pelayan tampak ramah kepadanya, namun Safira tetap saja merasa bahwa rumah megah itu hanyalah tempat asing baginya. Safira sering berdiam diri di dalam kamar dengan menonton televisi untuk membunuh waktu yang sangat membosankan. "Tok, tok, tok, siapa?" tanya Safira. "Saya Huria, Nona," sahutnya. Safira lantas membuka pintu untuk Huria. "Nona, ini seragam sekolah Anda, saya sudah menyetrikanya. Saya akan menyimpannya di lemari," kata Huria. Safira melihat seragam sekolah yang jelas saja berbeda dengan seragam sekolah yang biasa ia kenakan. "Ini punyaku," tanya Safira. "Iya Nona," kata Tuan, "mulai besok Nona sudah bisa masuk ke sekolah yang baru," sahut Huria. Safira hanya diam dan menatap Huria yang sedang menyimpan seragam sekolah itu ke dalam lemari. "Nona, ikutlah bersama saya," kata Huria. Kemana?" tanya Safira. "Melihat ruang belajar untuk Anda, Tuan Leo sudah menyiapkan segalanya di sana," kata Huria. Safira merasa penasaran. Ia lantas mengikuti langkah Huria yang membawanya ke sebuah ruangan di mana ruangan itu akan menjadi tempat untuknya belajar. Safira masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat begitu banyak buku yang tersusun rapi di rak lemari. "Wah, banyak sekali bukunya," seru Safira dalam hatinya menatap ke segala arah ruangan. Ia juga melirik 2 buah meja dan kursi serta beberapa sofa di ruangan tersebut. "Ini ruangan belajarku," tanya Safira.
Iya, Nona, sahut Huria. Tapi kenapa ada 2 meja di sini? Tanya Safira lagi. Ruangan ini sebenarnya adalah ruang kerja Tuan Leo. Dia sering menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaannya yang tertunda di kantor di sini. Sahut Huria. Lalu kenapa aku? Mungkin Tuan Leo ingin berbagi ruangan dengan Anda, kata Huria cepat-cepat memotong perkataan Safira. Safira terdiam dan tampak berpikir setelah tahu bahwa ruang belajarnya juga termasuk ruang kerja Leo. Cih, pria itu benar-benar tidak mau membuang kesempatan apapun. Dia pasti sengaja menyuruhku belajar di ruang kerjanya supaya dia bisa menindasku kapanpun dia mau. Gerutu Safira dalam hatinya. Huria menghampiri sebuah lemari yang tak jauh dari meja belajar itu. Ia membuka pintu lemari tersebut dan memperlihatkan beberapa tas branded pemberian Leo untuk Safira gunakan ketika pergi ke sekolah. Nona, tinggal memilih tas mana yang akan Anda gunakan saat pergi ke sekolah, kata Huria. Ini untukku, tanya Safira kaget melihat beberapa tas yang begitu bagus. Iya, Nona, semuanya pilihan Tuan Leo untuk Anda, sahut Huria sembari tersenyum lebar padanya. Ini terlalu berlebihan untukku, kata Safira. Nona akan bersekolah di sekolahan elit dan hanya ada anak dari keluarga kaya dan terpandang yang bisa sekolah di sana, jadi semua yang akan Anda kenakan besok tidak akan berlebihan jika dibandingkan dengan mereka, kata Huria. Safira hanya terperangah mendengar semua perkataan Huria mengenai kehidupan orang-orang berduit. Apa aku bisa bergaul dengan mereka nanti? Aku hanya orang miskin. Mana mungkin aku bisa bergaul dengan anak-anak orang kaya di sekolah nanti, ucap Safira dalam hatinya. Huria mendekati Safira lalu menggenggam tangannya. Huria tersenyum sembari menatap Safira yang juga sedang menatapnya. Nona, jika Anda patuh maka Tuan Leo tidak akan menyakiti Anda. Sebenarnya Tuan Leo itu memiliki hati yang baik, ucap Huria berusaha untuk membuat Safira mengerti akan keadaan dirinya di sisi Leo. Tetapi dia selalu bersikap kasar dan seenaknya padaku, kata Safira tampak sedih. Bersabarlah, tidak ada gunanya juga jika Anda menentangnya. Jika Anda menentangnya maka hanya kesulitan yang akan Anda terima selama Anda di sisinya, sahut Huria. Saya tahu Anda gadis yang baik, sambung Huria. Safira meneteskan air matanya. Semua yang ia rasakan ketika berada di sisi Leo begitu bertentangan dengan keinginannya yang terbiasa hidup bebas. Melihat Safira menangis, Huria lantas memeluknya untuk menenangkannya. Sudah, jangan menangis, ucap Huria. Malam harinya, Safira masih duduk di sudut ruang kamar sembari menatap keluar jendela. Ia melihat ruas-ruas jalanan dan ingin sekali pergi menjauh dari sisi pria yang selalu menekan hidupnya. Kenapa takdir harus membawaku bertemu dengan pria itu? Aku hanya ingin hidup bebas tanpa ada yang menekanku, tapi aku tidak bisa lari karena dia selalu mengancam dan ingin menghabisi semua keluargaku. Oh ya Tuhan, apa salahku sehingga aku mengalami hal-hal sulit di dalam hidupku? Gumam Safira dalam hatinya. Ceklek, lamunan Safira buyar, lalu ia menoleh ke arah pintu yang terbuka. Leo masuk ke dalam kamar dan berdiri sambil menatapnya. Kemari, seru Leo pada Safira. Gadis lugu itu pun melangkah perlahan mendekatinya. Buka jasku, seru Leo lagi. Safira masih terpaku sembari menatap Leo dengan tatapan bingung. Apa kau tuli? Aku bilang buka jasku. Seru. Leo sedikit berteriak pada Safira. Bau alkohol begitu menyengat tercium di hidung Safira. Bau tersebut keluar dari mulut Leo. Apa dia sedang mabuk? Tanya Safira dalam benaknya. Cepat lepaskan, teriak Leo kesal. Iya, Tuan, sahut Safira kaget dan langsung melakukan apa yang diperintahkan Leo. Leo yang malam itu sedikit mabuk meraih wajah Safira lalu mencengkeramnya dengan kuat. Panggil namaku, serunya. Safira menatap Leo dengan tatapan nanar. Panggil namaku, teriak Leo lagi. Leo, ucap Safira. Bagus, mulai sekarang jangan panggil aku Tuan tapi panggil aku Leo, kata Leo. Kau mengerti, kata Leo lagi. Safira pun menganggukkan kepalanya dengan kondisi tubuh yang gemetaran.